Selamat pagi headline sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Halo, selamat pagi. Saya Lucia Gustina. Salam sehat selalu. Siap. Pada pagi hari ini kembali satu hati bersama-sama dengan kita. Tetapi yang menarik pada pagi hari, kalau kita berbicara tentang satu hati ini selalu seru gitu ya. Selalu mengambil bagaimana mengembangkan potensi diri, baik untuk diri sendiri juga untuk yang ada di sekitar kita, khususnya lingkungan yang pertama, kalau saya bilang ring satu gitu ya, keluarga. Nah, tapi kali ini kita akan fokus kepada diri kita. Kalau kemarin-kemarin kita sudah berbicara dari berbagai pihak gitu ya yang terlibat di dalamnya, tetapi kali ini kita mencoba menggali dulu kepada diri kita. Nah, temanya apa sih Kak Lucy dan siapa sih bintang tamu kita pagi hari ini? Temanya hari ini kita akan berbicara mengenai di balik makna self reward. Nah, tamu spesial kita pagi ini, Kak Yo, ini ada Rati Suhaningsi. Silakan memperkenalkan diri, Rati. Halo Kaya dan Kak Lucy, perkenalkan aku Rati Suharningsi yang merupakan sekarang ini kami duduk di semester 5 Universitas Pamulang, Di Oke. bagian apa kuliahnya? jurusan manajemen Kayu. Berapa lama lagi selesai nih targetnya? On time kah? Harus ya? Eh, Atau lebih cepat? Insya Allah tepat waktu ya Kayu, 8 Kalau semester. kalau lebih cepat nggak mungkin ya? Nggak bisa karena di Unpam sendiri itu sistemnya paketan Kayu 4 tahun. I see. Oke. Jadi mau nggak mau harus di waktu yang tepat itu ya, tetap ya. Betul. Wah, Kak Rusi, kalau tadi kita berbicara self reward artinya penghargaan gitu ya, atau hadiah tepatnya untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, aku boleh tanya dong sama Ratih, yang dimaksud Ratih self reward untuk diri sendiri atau hadiah menurut kacamata Ratih apa sih? Kalau menurut aku ya Kayu, self reward itu merupakan salah satu bentuk hadiah kepada diri kita sendiri karena sudah melakukan kerja keras dalam beberapa waktu. Bentuk self reward pun bermacam-macam ya, tentunya bisa berupa barang ataupun apresiasi kepada diri kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, Kak Yo, menurut Kak Yo nih, perlu nggak sih kita self reward? Dan kapan tuh kita semestinya memberikan reward untuk diri sendiri nih, Kak Yo? Nah, thank you Kak Lucy. Tadi apa yang disebut oleh Kak Rati sebetulnya benar ya. Jadi saya cuma melengkapi. Kenapa kita kalau ditanya perlu apa tidak? Jawabannya perlu. Oke. Kedua, kapan? Nah, setiap orang punya goalnya masing-masing. Sejak Hmm. kapan? Pertanyaan yang ketiga gitu ya, kalau saya boleh sampaikan di sini adalah sejak dia dari bayi sebetulnya, dari kecil. Hmm. Itu sudah dilatih untuk self reward oleh orang tua. Sehingga pada saatnya nanti dia sudah beranjak bisa mengambil keputusan, mengatur diri sendiri, dia akan menentukan goalnya. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam self reward itu, kita akan mengerti caranya menghargai diri kita atau usaha untuk dilakukan lebih lagi. Kayak kalau naik kelas tuh nangkep lagi naik satu sisi, naik satu step lagi, satu langkah seperti itu gitu ya. Nah, Hmm. ini yang dikatakan kenapa perlu. Kenapa dibilang dari bayi? Simple sih. Misalnya ya, kalau bayi kan belum bisa ngomong ya, cuma nangis-nangis aja gitu ya. Nah, kalau dia nangisnya karena diapernya atau pampersnya atau karena buang air besar, buang air kecil tuh harus segera di apa diganti karena itu menyangkut kesehatan ya, ada kulit dan segala macam. Tetapi misalnya nih anak bayi baru selesai minum gitu ya, susu ASI gitu ya. Ini biasanya terjadi nih sama ibu-ibu ya, baru selesai ASI kayaknya udah kan kiri nih, tapi kok dia masih nangis, dia. Nah, di situ kita bisa bermain bermain dengan sederhana sebetulnya dalam tanda kutip gitu ya. Bisa misalnya melepaskan terus ada terapi-terapi khusus yang misalnya kita mengajak bicara, kita mencoba itu menerangkan diri kita sendiri juga sebetulnya sehingga si bayi itu mengerti dan interaksi. Nah, sehingga kalau memang ternyata masih lapar akan ada jeda misalnya sekian sekian lama gitu ya, sekian katakan 30 menit kemudian gitu. Tapi harus ada interaksi bukan yang langsung dicabut atau dihentikan pemberian air susu ibunya. Nah, itu dari bayi. Lalu kalau untuk anak-anak yang sudah mulai bersosialisasi, biasanya sekarang nih anak-anak sebelum dulu kita taman kanak-kanak aja jarang ya Kak Lucy langsung sekolah dasar ya. Sekarang itu saya agak agak seru ngeliat. Toddler, Kenapa Kak? mulai toddler, apalagi sebutannya ya. Iya, pre-K lah yang umur 1 tahun, 2 tahun gitu kan ya. Dulu tuh beneran nih Karati,
TK itu tidak menjadi keharusan, opsional. Jadi harusnya itu sekolah dasar. Tapi dengan bergilirnya waktu, berjalannya waktu, lama-lama semakin cepat gitu ya. Umur 1 tahun udah disekolahin. Bahkan ada yang 6 bulan loh. 6 bulan ya, udah mulai katanya biar bersosialisasi walaupun cuma 30 menit atau 1 jam gitu ya. Nah, sebetulnya dari situ kita sudah bisa melatih adik-adik kita gitu, atau anak-anak kita. Dengan apa? Dengan berbagai konsep yang sesuai dengan usianya. Nah, kali ini mungkin kita akan berbicara tentang di remajanya ya. Jadi nanti kalau bahas semua satu-satu nggak kekejar Kak Lucy waktunya. Iya, betul. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, kalau sudah di remaja, artinya dia sudah mengalami proses-proses banyak hal. Baik itu dari SMP, SMA, dan universitas. Kenapa? Mereka sudah bisa terbiasa dapat tanggung jawab dari orang tua, dari sekolah. Ya kan? Kalau dari sekolah ada PR dan segala macam. Ada ulangan, ada kenaikan kelas. Kenaikan kelas adalah reward dari proses pembelajaran yang selama 1 tahun dijalani dengan hasil yang baik. Itu reward. Hadiah. Ya, kalau kita ngomong akademik itu hadiahnya. Jadi kalau kamu tidak rajin belajar, nilai kamu jelek, ya kamu harus mengulang. Itu kayak dalam tanda kutip punishment-nya gitu ya, atau hukumannya. Jadi memang kalau tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan ini sebagai harian kita. Kenapa dibilang menjadi bentuk dari konsep diri, kepercayaan diri. Nah, ini sering sekali kita tuh lupa alarm tubuh kita tuh beda-beda. Ada yang misalnya kalau kita belajar ilmu pendidikan gitu, ada yang orang belajar harus tengah malam. Ada yang bisa siang, ada yang bisa sore, ada yang mesti tenang banget, ada yang mesti dengan musik event itu musik yang aduh hingar-bingar gitu ya. Nah, ini karakter alarmnya masing-masing beda-beda. Ikuti alarm yang ada selama itu tidak merugikan kesehatan. Contoh misalnya ya, sistem kebut semalam. Itu sangat-sangat merugikan kesehatan dan sangat merugikan psikolog tepatnya gitu ya. Karena akan lebih stres dan depresi, terus akhirnya merasa selesai ujian merasa kok kayaknya cuma segini ya, harusnya bisa lebih gitu kan. Selalu penyesalan itu datangnya belakangan. Nah, itu kurang lebih Kak Lucy, kita ngomong soal dunia pendidikan. Lalu kalau untuk tidak di dunia pendidikan apa? Menyenangkan diri boleh. Nonton, main sama teman-teman, hangout gitu ya. Sekarang tuh udah gayanya kan balik lagi nih. Saya ketahuan banget zamannya dulu banget. Nongki. Iya, nongki ya kata istilahnya ya. Zaman kita kan nggak ada ya Kak Lucy ya. Pokoknya sekolah itu harus di rumah gitu kan. Olahraga paling ya. Iya gitu ya. Jadi atau aktivitas keagamaan. Biasanya bisa diizinin tuh ya. Mau yang Islam, Muslim, Hindu, Buddha, dan Katolik gitu ya. Aktivitas keagamaan pasti orang tua rata-rata mengizinkan. Tapi balik lagi nih, kenapa kita perlu? Karena sama seperti kita menaruh sesuatu harapan. Untuk mengejar harapan pasti ada tenaga yang kita berikan lebih gitu ya. Berikan lebih ini tenaga itu bisa waktu, bisa pikiran, bisa strateginya. Ya. Terus kalau misalnya, step 1 turun nih jatuh gimana nih gitu, jadi akan ada evaluasi. Kalau lagunya Christina tuh jatuh bangun gitu ya, lagu dangdut tuh ya. Nah, tetapi kita bisa jatuh terus bangun, jatuh bangun sampai pada titiknya apa yang kita harapkan itu tercapai. Nah, selama proses ini kita sudah ngalamin banyak hal Kak Lucy. Stresnya, capeknya, nangisnya gitu ya, terus akhir ada kecewa-kecewanya karena mengharapkan sesuatu tidak, misalnya mengharapkan banyak drama, drakor ya, bukan drakor sekarang, drama Indonesia gitu ya, drama pribadi. Nah ini kan sudah dilalui, dia sudah mencapai posisi yang dia harapkan. Nah untuk itu tidak ada salahnya dan benar sekali untuk menyatakan kepada diri kita berterima kasih. Kadang-kadang kita suka lupa ya Kak Yu, kita tuh sering memberikan reward kepada orang lain, menyenangkan orang lain, sampai kita tuh nggak sadar kita tuh mengorbankan diri sendiri tuh Kak Yu. Benar nggak sih Kak Yu? Banyak yang seperti itu sebetulnya ya. Mungkin salah satunya saya juga kadang-kadang terlibat di dalamnya. Nah ini yang dibilang sebetulnya reward tadi gitu ya. Sebetulnya paling sederhana lagi nih Kak Lucy, itu kan kalau kita bicara plan yang jangkanya cukup lumayan lah ya, bisa seminggu, 2 minggu atau 3 hari gitu. Tetapi ada juga reward harian sebetulnya Kak Lucy. Iya. Ini ada kaitannya dengan self love ya, mencintai. Bagaimana kita tuh mencintai, menyayangi tubuh kita ya. Karena ini kan bentuk tanggung jawab kita sama pencipta ya. Karena tubuh ini kan kita harus rawat, pelihara, jaga ya.
baik jasmani, baik rohani maupun spiritual itu kan harus dalam kondisi yang balance ya, benar nggak sih Kak Yu? Setuju sekali. Jadi kenapa? Kita kalau pagi nih, aku nggak tahu Rati, kalau pagi bangun pagi pasti yang pertama adalah sholat kali ya, sholat subuh gitu ya, pagi hari. Sama, agama yang lain juga begitu. Kristiani juga bangun tidur pasti berdoa. Muslim, sudah, Buddha, Hindu pun demikian gitu ya, Katolik juga. Jadi memang itu ritual yang sudah kita lakukan. Artinya apa? Pada saat kita bangun, kita akan bilang terima kasih sama Sang Pencipta, karena kita masih dikasih 1 hari nih kesempatan untuk ngisi. Karena kita nggak pernah tahu satu hari ini di usianya di jam berapa. Bisa jadi baru bangun 5-10 menit kemudian sudah dipanggil gitu. Atau bisa jadi ke hari berikutnya. Jadi ini kan misteri ilahi. Nah di situ kita harus mengucap syukur artinya berterima kasih. Terima kasih untuk 1 hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita minta pertolongan Tuhan untuk membantu. Karena di dalam hari itu pasti kita akan banyak mengalami kegiatan-kegiatan yang tidak semuanya mulus. Ya, kan 1 hari itu misalnya yang mesti ke kantor akan ketemu dengan lingkungan kantor, yang ke universitas ketemu lingkungan universitas, ketemu banyak orang, ketemu karakter yang begitu banyak. Nah, karakter yang begitu banyak sehari-hari ketemu kita pun belum tentu itu bisa sejalan di hari yang sama. Misalnya saya ketemu Kak Lucy nih, saya hari ini lagi bad mood gitu ya. Padahal kemarin baru ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, terus Kak Lucy nyamperin kita hari ini ketemu, terus dengan bercanda-bercanda, mungkin saya akan tersinggung. Nah, ini kan yang saya bilang kita bersosialisasi dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda. Nah, pada saat kita bangun tidur, kita meminta pertolongan Sang Ilahi untuk menjaga kita, menuntun kita, mengisi hari kita, apapun itu bentuknya. Saya pribadi, itu saya juga percaya banyak orang bersama-sama dengan saya akan bilang, iya, dengan kuasa ilahi, siapapun itu agamanya, kita akan melaluinya dengan, dalam tanda kutip, kalau ada kesulitan, tetap sulit, tapi pikirannya beda. Cara bertemannya beda, cara solusinya beda. Karena memang setiap hari itu Tuhan izinkan kita untuk naik kelas. Naik kelas dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Gitu ya. Nah, itu Kalusi. Jadi, nah ini kan setelah bangun tidur. Setelah itu kita akan melakukan banyak hal yang tadi saya sampaikan. Nah, pada saat malam hari, ini yang sering sekali lupa. Atau mungkin sekarang lagi tren. Mulai ada di media-media sosial, kalimat-kalimat motivasi, cara-cara untuk menghargai diri gitu ya, dengan apa? Dia akan bilang kepada dirinya gini, terima kasih ya, misalnya saya gitu ya, terima kasih ya Yohana, hari ini wah saya senang sekali nih. Nah itu sebetulnya kan kembali mengucap syukur atau berterima kasih, tidak hanya kepada Sang Ilahi, tetapi kita menghargai diri kita. Secara psikologis itu membantu perkembangan diri menjadi lebih baik. Kadang-kadang aku dipikir ngapain sih ngomong sama diri sendiri gitu, kan aneh ya. Kan kita yang bawa tubuh kita kan tahu mau gimana. Nah, tetapi kalimat-kalimat itu sebetulnya menutup hari kita dengan membentuk karakter yang lebih baik, percaya diri yang lebih kuat, dan itu tadi akhirnya dengan begitu dia merilis, melihat kan evaluasi akhirnya. 1 hari itu, oh saya tadi tuh kecewa nih sama Rati gitu ya. Rati ditelepon susah banget gitu, tapi terus bisa. Nah kan ada evaluasi. Sehingga dia akan bilang terima kasih ya, hari ini saya sudah sabar sama Rati. Mungkin lebih spesifik itu lebih baik jadinya. Jadi ada perkara-perkara yang sudah selesai disampaikan. Nah, pertanyaannya nih Kak Lucy, saya mau nanya sama Kak Rati. Kak Rati pernah nggak melakukan proses seperti ini yang saya sampaikan pagi sampai malam? Wah, kalau nggak apa-apa, kalau pernah juga boleh share sih. Kalau dari aku tentunya pernah ya kayak misalkan aku dalam sehari itu udah ngelakuin banyak pekerjaan atau pencapaian yang memang aku mau dan sudah berjalan dengan lancar. Tentunya ketika aku pulang di malam hari aku selalu berterima kasih kepada diri aku sendiri. Kayak makasih ya udah bisa menjalankan hari ini, makasih udah bisa kuat atau bisa menjalankan semuanya dengan lancar. Seperti itu kayak. Jadi self-reward itu Kayu menjadi salah satu sarana ya, selain mengapresiasi diri sendiri, itu juga menjadi motivasi ya Kayu ya untuk menjalani hari-hari ya Kayu ya. Iya betul. Nah pada saat kata Kak Rati sudah melakukan, pernah evaluasi nggak sih? Kan ini berarti tidak selalu ya, sesekali. Pernah nggak evaluasi? Kalau saya melakukan ini ternyata hasilnya begini. Pada saat saya tidak melakukan ini hasilnya seperti pernah apa tidak? Kalau evaluasi pernah ya kayak mungkin ketika aku udah melakukan kegiatan tersebut, aku kadang suka iseng-iseng tuh nulis buku di diary kayak hari ini aku kurangnya apa ya. Jadi
ketika aku mau menjalankan aktivitas lagi, aku bisa lihat dari evaluasi yang memang udah aku tulis seperti itu kayak. I see. Nah, silakan Kak Lucy. Kalau aku mah kadang-kadang suka itu tuh ngomong di depan cermin kadang-kadang ya. Benar nggak? Kita ngomong di depan cermin, kita ngomong sepanjang mengingat kembali ya apa yang sudah kita lakuin sepanjang hari ini ya. Kadang-kadang kalau ketemu ya Rati ya, ketemu orang-orang yang ya macam-macam ya kayak ya, ada yang toksik lah, ada yang menjadikan kita itu tukang tong sampah gitu kan ya. Datang-datang udah ini gue mau curhat lah, mau apa, itu kan benar-benar menguras energi ya kayak ya. Dia yang stres, kita juga kadang-kadang capek, yang jadi capek kita, benar nggak Ratina? Salah satu fungsi dari self reward itu pun juga dapat menghilangkan stres ataupun kecapean kita ya. Ya, itu tadi capek tenaga ya, capek pikiran juga bisa ya Kak. Pikiran tempatnya. Sebenarnya gini, itu yang tadi saya bilang Kak. Sebetulnya pada saat kita berterima kasih pada malam hari, kita tuh kayak ada di saraf-saraf kita tuh hormon yang membuat rileks, tenang gitu ya. Secara hormon sebelum tidur. Lalu secara psikologis apa? Pembentukan tadi pengembangannya diri sehingga dia bisa menghargai apa yang sudah dia lakukan. Nah, pada saat itu yang tadi Kak Lucy bilang gitu kan, capek pikiran, bahkan mungkin capek tenaga pun kita bisa sampaikan. Misalnya hari ini kita kerja keras gitu ya, ngangkat atau apa. Terus kita bisa bilang, aduh terima kasih ya tangan gitu. Spesifik gak ada salahnya. Terima kasih ya tangan, terima kasih ya kaki. Wah hari ini kita udah bisa ngangkat nih, misalnya nge-gym lah ya, contohnya gitu, angkat berat ya, 30 kilo misalnya seperti itu. Jadi itu sebetulnya sebagai satu driver atau kendaraan untuk mencapai di hari berikutnya lagi. Nah kalau ini kita biasa lakukan, maka tanpa kita sadari, kalau yang dibilang 7 habit gitu ya, salah satunya, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan orang akan lihat tuh. Iya. Gitu. Jadi lebih kita produktif ya, lebih baik lagi lah kondisinya ya. Betul. Sering mengadakan itu ya, self reward untuk diri sendiri, mengevaluasi. Ya kan, kadang-kadang kita ngarepin orang untuk mengapresiasi pencapaian kita itu, kadang-kadang kan kita kecewa ya kayak. Betul. Untung aja ya kalau cuma didiemin, itu dicuekin. Tapi kadang-kadang malah disalah-salahin ya Kak ya. Masih kurang aja ya. Masih kurang, benar nggak? Tapi pernah nggak ngalamin? Kita itu udah do the best gitu ya. Kita udah beriin semuanya yang terbaik. Ternyata orang-orang boro-boro ingat, boro-boro say thank you gitu ya. Yang ada, ini masih kurang, mestinya begini. Pernah nggak Rati mengalami kondisi seperti itu? Dan Rati gimana itu cara mengembalikan tuh energi positif ya? Wah, tentunya pernah banget ya Kak Lucy, apalagi dalam kehidupan kuliah. Salah satu contoh kecilnya mungkin ngerjain tugas kelompok. Dimana itu berarti udah berusaha semaksimal mungkin buat melakukan yang terbaik, tapi nyatanya ya nggak diapresiasi sama teman-teman. Itu jujur rasanya kecewa sih. Cuman kalau terus-terusan ngeharapin apresiasi dari orang lain ya jadinya jatuhnya nyakitin diri sendiri. Yang solusinya Rati biasanya ya udah apresiasi aja buat diri sendiri, entah beli makanan kesukaan atau sekedar apresiasi melalui kata-kata itu kalau sih. Oh iya. Nah tadi sederhana tuh kalau sih kata kuncinya, kadang-kadang mengapresiasikan diri juga tidak harus dengan hal yang tengah malam ya. Dalam proses perjalanan itu tadi mau makan atau mau menyenangkan. Nah, menyenangkan itu kan juga self reward. Ya, tidak hanya selalu di tengah malam, kita bisa lakukan pada saat kita udah selesai nih, udah capek nih, oh kita mau makan ini, atau kita biasanya itu lebih kepada tergantung keuangan masing-masing ya. Betul. Kadang-kadang juga mendapatkan istirahat aja, Kayu. Itu bagi sebagian orang itu adalah itu berharga banget, betul, setuju saya. Kita bisa istirahat siang aja 15 menit aja tanpa diganggu HP lah, WA lah ya. Itu sungguh-sungguh itu ya berharga ya, Kayu ya, benar. Betul sekali. Jadi memang, nah itu kadang-kadang kita harus tahu posisinya kita. Kita yang memahami diri kita, makanya saya bilang tadi alarm, aku kan.
Jadi coba di ini aja, di bagaimana kita bisa mengerti tubuh kita alarmnya. Saya contoh misalnya Kak, saya pernah nih kemarin lah, belum lama, baru kemarin kejadiannya. Saya tuh lagi hektik banget ya, pagi malam, sehingga dalam 3 hari terakhir itu cuma tidur 3 jam. Cuma tidur 3 jam. Terus hari keempat tuh saya udah, aduh saya badannya nggak kuat banget nih rasanya. Saya bilang sama diri saya, aduh saya mau tidur 30 menit aja. Kebetulan ada waktu rehat bisa 30 menit. Itu saya dengan sendirinya, saya matiin handphone. Belum pernah saya tuh, dalam kehidupan saya matiin handphone gitu ya. Biasanya nyala standby. Nah, Aku itu. akhirnya saya matiin 30 menit itu, terus saya tidur. Dan bener tuh pada saat 30 menit, saya bisa bangun. Seger ya. Tanpa pakai alarm. Artinya kan kita sudah membuat pikiran kita sebagai alarm lebih fungsional daripada alarm apapun. Lalu saya baru nyalahin. Atau contoh yang sederhana lagi. Biasanya ini terjadi sama semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Pada saat kita mau pergi keluar kota atau pergi jalan-jalan atau mau kemana, kayaknya udah nggak perlu pakai alarm. Itu bisa kebangun tiap 2-3 jam sekali gitu. Bahkan sebelum waktunya dia udah bangun gitu. Nah, bener nggak? Pernah ngalamin nggak seperti itu? Kalau aku apa namanya itu kehappian ya, bahasa apa Ya. tuh kehappian, kehappian. Seneng banget mau pergi ya. Nah, kalau aku kadang-kadang sometimes pernah ngalamin seperti ini nih Kak Yu. Kadang-kadang kan kita suka ya pergi sama teman-teman, tapi terkadang itu kita kalau mikir kalau pergi sama teman kadang-kadang juga capek loh Kak Yu. Bener nggak sih Kak Yu? Ya, betul. Saya tuh kadang-kadang perlu waktu misalnya jalan-jalan lah sendiri gitu ya, enjoy shopping, window shopping gitu ya, jalan-jalan gitu itu udah senang gitu loh Kak, sendiri menikmati me time saya sendiri gitu ya. Makan sendiri, minum sendiri gitu ya. Terus kemudian ke recharge gitu ya. Ya. Jadi apa namanya kita itu jadi disegarkan kembali, punya semangat lagi, yuk jalan lagi gitu. Kalau Rati me time-nya gitu, self reward-nya itu kayak apa tuh, Rati? Oke, kalau aku mungkin bisa sesederhana kayak sama tadi Kak Lucy, jalan ke suatu tempat sendirian, atau bahkan aku bisa ngabisin waktu berjam-jam buat nonton serial favorit aku di Netflix. Sesederhana itu aja sih kayak Kak Lucy. Iya memang ya, nggak perlu heboh-heboh ya. Kadang-kadang kita perlu sendiri ya, benar nggak sih Kak Yo? Iya, Kayak suka betul. sendiri atau rame nih? Kayaknya kebanyakan orang. Nah, ini tergantung, Kak. Ada karakter lagi nih, kalau kita ngomong karakter kan. Ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip lebih senang menyendiri atau introvert. Maka pada saat seperti itu dia akan menarik dirinya dari lingkungannya. Tapi ada orang-orang yang memang memiliki ekstrovert atau bersosialisasi. Maka pada saat itu dia akan mencari sosialisasinya sebagai reward. Nah, makanya misalnya kita bisa lihat nih di publik atau di area-area umum gitu ya, di dalam baik itu pub, baik itu hotel, baik itu misalnya kan kadang-kadang tuh suka yuk kita makan di hotel mana rame-rame gitu ya, atau yuk kita ini biasanya ibu-ibu ya arisan foto-foto dress code gitu. Nah itu kan lebih menyatakan sosialisasinya, rewardnya dengan fun-nya gitu. Jadi ada juga yang nonton, ada juga yang misalnya kayak Lucy tadi bilang nongki-nongki gitu, cuma duduk ngobrol gitu. Nah, ini memang tergantung balik lagi kepada karakter-karakternya. Jadi balik lagi tidak bisa disamakan setiap orang dan juga tidak bisa diharuskan. Misalnya, ya udah yuk me time aja yuk sama kita makan gitu. Yuk kita nongkrong gitu kan. Kita misalnya tahu nih, saya tahu nih kalau Lucy, kayaknya kalau Lucy udah capek. Yuk kita me time yuk. Yuk kita nyalon yuk, kita apa. Nah, nggak bisa gitu karena balik lagi saya selalu bilang ini alarmnya kita. Kita yang tahu diri kita. Kita yang pahami diri kita. Makanya kita harus memberikan safe reward itu atau hadiah kepada diri kita sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ada yang harian, tadi ada yang tengah hari mungkin, atau ada per project. Nah, itu yang bikin kita menjadi lebih organized, sebetulnya gitu. Terkadang juga orang juga self reward-nya itu dengan membeli hewan peliharaan nih Kak Yu. Betul. Nah, anjing lah, ya capek pulang kuliah gitu ya. Yang dipanggil bukan, yang dicari bukan ini nih ortunya ya. Yang dicari, yang dipanggil binatang peliharaannya ya, kucingnya namanya siapa itu, anjingnya gitu ya. Terus dia bisa setengah jam kutak-kutik.
kayak gitu ada nggak sih Kayu? Kayu punya nggak hewan peliharaan gitu Kayu? Ya, ada. Nah, Hmm. gini, kalau kita berbicara hewan peliharaan, kenapa orang-orang tertentu itu senang memiliki hewan peliharaan? Hewan peliharaan itu tuh macam-macam ya. Bisa hewan, ini ada yang misalnya yang umum tuh kucing, anjing misalnya gitu ya. Ya. Tapi ada yang ular, ada yang atau ikan juga umum. Tapi ada yang aneh-aneh gitu. Ada yang komodo, bahkan saya punya saudara piara babi, babi yang kecil gitu. Beneran. Ya, yang lucu. Beneran. Dan buat dia lucu dan bersih gitu. Maaf ya, kan ini balik lagi piaraan itu beda-beda. Kenapa sih? Sebetulnya piaraan itu lebih merilis saraf-saraf ketegangan kita eh, pada saat kita pingin ngomong tapi tidak ingin dijawab. Oh, cuman perlu telinga ya? Ya, kalau manusia biasanya walaupun dia tahu mesti menutup mulutnya, tapi tetap aja dia Komen. komen. Gitu. Nah, dan seperti itu terus kadang-kadang kan binatang itu ngerti ya reaksi tubuh kita. Binatang itu kalau yang namanya peliharaan itu kan ada entah gimana ada satu ikatan. Jadi makanya dia bisa tahu tuh siapa yang lebih sayang, siapa yang manjain gitu ya. Binatang tuh ngerti kecuali ikan. Kalau ikan siapapun yang bawa makanan disebar pasti disamperin. Gitu ya. Bahkan binatang melata sekalipun gitu dia tahu gitu kan siapa yang takut, siapa yang senang sama dia. Nah, ini sebetulnya ada satu bonding atau ada satu ikatan dengan binatang peliharaan itu dan dia biasanya membalik dengan gerakan. Responnya ya. Responnya dengan gerakan. Tapi tidak perlu bicara karena memang tidak bisa bicara. Kalau bisa bicara saya lari duluan. Menarik sekali ya Kayu dengan hewan peliharaannya nih. Ini Kayu pelihara apa nih? Anjing apa kucing nih Kayu? Dua-duanya Kak. Wow. Ada 2 kucing 1 anjing. Kalau udah penat gitu ya, capek gitu ya, kayak pulang ke rumah nyarinya ini kucing dan anjingnya begitu. Enggak sih, tetap cari anak saya. Tetap tidak bisa digantikan itu gitu kan. Tapi memang sebagian besar anak-anak mungkin akan lebih mencari binatang peliharaannya daripada orang tuanya. Dan itu tidak salah, jangan jadi kecil hati gitu ya. Karena balik lagi setiap orang bisa memiliki pemecahan masalahnya dengan mengucap misalnya kita ngomong self reward ya, memecahkan masalah dalam mengucapkan terima kasih kepada dirinya dengan caranya masing-masing. Dan tidak ada yang salah selama tidak merugikan diri kita dan orang lain. Iya. Kalau misalnya kita mengucapkan diri kita terima kasih tapi dengan merugikan diri kita lagi dan atau melibatkan orang lain, itu yang bisa dibilang tidak benar. Nah, Karati, aku mau tanya, terbiasa untuk memberikan self reward ini dari kapan, inget nggak? Kalau aku pribadi nggak setiap saat ya, kayak mungkin biasanya setelah seminggu sibuk kuliah atau aktivitas lainnya, ada di mana satu hari aku meluangkan waktu dari diri aku sendiri memberi self reward itu. Misalkan di weekend aku pengen keluar sendiri atau sekedar nonton bioskop sendiri, sesederhana itu, atau bahkan beli makanan favorit di dekat rumah itu udah cukup sih kayak. Iya. Dan kadang-kadang gini, kalau si self reward itu tidak hanya kepada diri sendiri, kadang-kadang kita juga bisa membentuk quality time dengan keluarga. Ya, dengan keluarga kita, dengan orang yang terdekat dengan kita. Misalnya kalau anak itu dibesarkan oleh ayah ibu, maka dengan ayah ibunya. Kalau anak itu misalnya dibesarkan oleh kakek nenek, misalnya ayah ibunya tidak ada di tempat gitu, dengan misalnya kerja di luar negeri atau kerja di luar daerah dari tempat dia, maka dia bisa melakukan. Jadi dengan orang yang terdekat dengan dia. Bahkan mungkin nih kalau untuk remaja, anak kuliahan yang udah punya kekasih, nggak ada salahnya tuh self reward bareng-bareng. Kita pergi nonton yuk, kita makan yuk, nongkrong saat makan sate di mana, misalnya seperti itu adalah proses self reward. Jadi balik lagi pada saat kita memberikan hadiah kepada diri kita, maka kita harus tahu dulu nih tujuannya. Kenapa hadiah itu diperlukan? Bukan berarti kalau kita larinya kepada makanan atau kepada kegiatan yang mengeluarkan uang, artinya menghambur-hamburkan, terus kita nggak punya uang, kita paksakan, itu tidak benar. Itu yang saya bilang tadi, merugikan diri kita dan orang lain. Misalnya, tapi saya harus beli produk tertentu yang harganya mahal, itu self reward saya. Nah, ini kita harus ngerti itu. Self reward itu ucapan terima kasih, hadiah itu tidak harus selamanya dalam bentuk yang mengeluarkan uang.
Tidak harus selamanya dalam bentuk benda. Kadang-kadang ya tadi self reward itu bisa dalam bentuk quality time dengan seseorang, dengan keluarga terdekat atau dengan teman terdekat sekalipun gitu. Atau itu tadi dengan di dalam kamar pun misalnya dengan senang dengerin musik tertentu, tidak diganggu, itu udah self reward. Ya, Kak Yo, kalau self rewardnya itu bentuknya main game gitu ya, bagi game online gitu ya, kayak ya. Itu bukan self reward, kakak percaya deh, orang-orang yang main game itu sudah menjadi satu kegiatannya. Ya, sometimes kan mereka ngomong, aduh, pingin main game sebentar gitu ya, Kak Yo ya. Tapi keasikan lama-lama jadinya ini ya, nggak tidur, nggak apa namanya, nggak ngelakuin apa-apa ya, main game. Terus gimana itu Kak Yo? Nah, ini kalau sih game online, main game gitu. Sekarang kalau saya bisa bilang nih sudah terbalik. Balik lagi nih Karati, zamannya saya, kita tuh tidak ada namanya permainan game. Ya, kita tuh cuma nonton TV palingan. Ya, tetapi terus ada zamannya dulu dibilangnya Game Boy. Ya. Itu bentuknya kecil, mainnya pakai kayak handphone, tapi dia bukan handphone, namanya Game Boy. Nah ini mungkin hardline yang mendengarkan yang pada masa itu mungkin ingat ya, gitu. Atau setelah dari Game Boy itu masuk ke kalau nggak salah Nintendo, tapi yang masih lama banget modelnya gitu ya, masih. Nah biasanya pada saat itu menjadi hadiah. Jadi kalau dia sudah 1 minggu Senin sampai Jumat gitu, maka Sabtu Minggu boleh main nih karena libur atau hari Minggunya libur boleh dikasih 2 jam. Nah itu hadiah main game. Zaman itu. Tetapi di zaman sekarang kita tidak perlu membeli apapun. Di handphone kita bisa upload permainan apapun. Di PC kita mau itu yang besar ataupun laptop yang kita bawa kita bisa bermain dengan itu. Maka saya bisa bilang itu bukan hadiah lagi. Kadang-kadang malah sudah menjadi satu dalam tanda kutip ya, kayaknya kalau nggak main 1 hari itu gatel gitu. Nah sehingga game itu sudah bukan menjadi hadiah. Jadi kalau dibilang aku capek nih letih main dulu dong gitu, itu bukan self reward, itu break time. Break time, waktu yang dihentikan sesaat untuk merilis supaya balik lagi. Tetapi kadang-kadang, nah ini lagi alarmnya nih. Alarmnya bisa nggak bilang gini, saya main benar-benar 10 menit. Atau saya main benar-benar 1 jam. Yang tadi Kak Lucy bilang kan, nah, ini agak sulit terbiasa. Saya tidak bilang hanya remaja, kadang-kadang orang tua pun demikian, anak-anak kecil pun demikian. Ya, jadi itu yang kita mesti latih diri kita. Jadi waktu jeda, ya, betul. Ya. Waktu jeda dengan waktu menghargai atau berterima kasih kepada diri kita itu konsep yang berbeda. Saya bisa bilang game saat ini merupakan waktu jeda, bukan hadiah, karena sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda kalau itu kan kita dikasih, ditarik gitu, disimpan sama orang tua kita. Berarti ngalamin nggak seperti itu? Kalau seperti itu mungkin dulu pernah ya ketika masih menginjak remaja SMP. Mungkin dulu belum tahu batasan, jadi ya udah tiap pulang sekolah main handphone sampai ya berjam-jam lah. Mungkin orang tua pun juga kesel ya, akhirnya ditarik atau disita karena belum ngerti batasannya kayak seperti itu. Iya. Kalau Rati tadi kan self reward-nya nonton ya, nonton serial gitu ya. Pernah nggak kebablasan tuh Rati? Berapa hari tidurnya malam-malam ngabisin. Pernah nggak Rati ngalamin begitu? Pernah banget tentunya kalau siapa lagi drama Korea ya yang tentunya dia bentuknya dalam episode. Kadang suka nggak sadar aja gitu, tiba-tiba udah jam 3 pagi aja karena setiap episodenya tuh seru dan ngegantung, jadi ketagihan buat nonton lagi seperti itu kalau sih. Ya itu tuh Kayu, nonton drama. Kalau buat mungkin kaum cewek ya kebanyakan itu nonton tuh Kayu self rewardnya ya. Nah tapi kadang-kadang juga kebablasan sama kayak game gitu Kayu sehingga bisa mengganggu kesehatan. Saya pernah tuh Kayu nggak nyadar tuh seminggu Kayu tidur setengah 1, jam setengah 2 gitu ya. Saya dapat hadiah bener-bener self reward apa? Vertigo saya.
Nah, itu yang saya tadi bilang Kak Lucy, artinya sudah merugikan diri sendiri. Nah, kalau sudah merugikan diri sendiri, pasti akan merugikan orang lain. Pada saat kita sakit, yang harusnya kita punya kegiatan dengan orang lain, dan orang lain mungkin berharap adanya kita, maka kan nggak jadi tuh. Nah, itu sudah merugikan orang lain. Jadi, ini contoh yang sederhana. Memang kadang-kadang itu, sebetulnya baiknya gini, pada saat kita bisa mengatakan tidak pada tepat dan waktunya, maka kita bisa menjadi orang yang dalam bahasa sederhananya mungkin bijaksana. Emang nggak gampang, sangat nggak gampang. Emang Tapi kadang-kadang mesti harus berproses. kental dulu ya, Kayu. Betul, tapi berproses. Kalau kita tidak mau memproses, jadi kalau kita misalnya bisa, kita tahu nih, contoh drama lah ya, drakor lah, apalah gitu, tapi series gitu ceritanya, nggak harus Korea ya. Kadang-kadang ada seri-seri tertentu yang, duh kayaknya nggak seru nih, dicepetin nonton lagi. Nah, kita mungkin perlu kadang-kadang kasih alarm kalau kita nggak bisa kontrol dengan pikiran kita. Handphonenya dialaramin aja. Atau kasih alarm yang benar-benar ada di sebelah kita, dan kita tahu itu remind kita untuk berhenti. Kita bisa memakai alat bantu peraga apapun untuk mengingatkan kita. Atau kita bisa minta bantu, bukan alat peraga, tetapi misalnya orang rumah. Misalnya kita lagi sibuk nih kerja atau apa gitu ya, atau kita sibuk main atau apa, terus kita bisa bilang ke mbak kah gitu ya, atau ke mama, atau ke siapa, ke adik, ke kakak gitu ya. Nanti jam 9 panggil ya gitu. Emang ada, nggak apa-apa panggil aja gitu. Kadang-kadang kan simple gitu. Karena kalau alarm tuh kan kita mati main lagi. Tapi kalau orang kan nggak bisa dimatiin ya, dia ngoceh terus panggil gitu. Panggil turun tuh panggil apa. Nah, itu sudah menjadi salah satu alarm. Sebetulnya seperti itu. Jadi balik lagi kepada diri kita, kapan kita memberikan hadiah kepada diri kita? Yang pasti pada saat setiap tengah malam sebelum tidur kita mengucap syukur atau berterima kasih atas satu hari itu, dan juga tadi yang per project gitu ya, atau per harapan, pencapaian ya, kayak pencapaian gitu. Jadi ini yang bisa dilakukan. Pencapaian itu bisa di hari-hari, bisa 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Tetapi memang dalam pencapaian itu ada effort, ada dorongan untuk lebih. Makanya akan menjadi lebih dan lebih dan lebih. Gitu kalau sih. Jadi self reward itu ada positifnya, ada negatifnya ya berarti ya, kayak ya. Apa yang dimaksud dengan negatif sama Kalusi? Ya kalau nggak tahu waktunya ya kali ya, kayak ya. Nge-rewardnya kebablasan gitu loh Kak Yu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kan kita harus mengerti kalau nge-rewardnya kebablasan, artinya sudah bukan reward. Artinya sudah masuk dalam kerugian diri sendiri. Ya, mungkin nggak ngerugiin orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Misalnya kita mau reward, mau shopping gitu ya, bawa uang cuma 500.000, tapi di dompet ada kartu kredit, misalnya seperti itu. Kita udah niat nih, wah saya mau reward, mau beli baju ini nih besok, harganya cuma 500. Tetapi sampai di mall banyak sekali iming-iming yang menyatakan harga-harga murah, tanpa sadar mungkin menggesek kartu kreditnya. Nah, itu sudah merugikan. Jadi kita perlu wise juga ya, Kak Yu ya. Kita perlu bertanggung jawab sama diri kita sebelum kita minta orang bertanggung jawab sama kita. Sama pada saatnya kita mau menolong orang, kita harus tahu dulu batasan kita, kapan bisa menolong dan kapan tidak. Nah, pada saat kita sudah bisa bertanggung jawab pada diri kita, maka orang akan melihat kita, dan akhirnya mereka menghargai kita. Karena tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu merupakan cerminan dari diri kita. Ya, jadi ini mengingatkan kepada semua ya, headliners yang di sana maupun kita semua ya, Kayu ya. Saya juga. Self reward itu penting gitu ya. Tapi kita juga perlu bijak ya, Kayu, untuk memilah-milah self reward yang cocok buat kita, yang pas gitu ya, sehingga yang didapatkan itu positifnya ya, Kayu ya, mendatangkan kebaikan buat kita ya, dibandingkan kerugiannya gitu ya, Kayu. Setuju sekali. Gitu. Nah, sekarang mau tanya sama Rati. Rati pernah nggak kebablasan gitu? Akhirnya merugikan entah buat Rati atau mungkin buat orang di sekitarnya. Kalau kebablasan pernah, tapi masih dalam batas wajar ya, kayak nggak sampai yang berlebihan. Contoh kecilnya sama kayak shopping belanja. Apalagi sekarang kita udah dimudahkan dengan platform shopping kayak Shopee, Lazada, dan semacamnya. Online ya? Iya online. Jadi tanpa sadar kalau ada saldo di Dana, jadi kayak
beli tanpa sadar tiba-tiba udah nggak ada uangnya lagi, habis gitu. Ya kan? Iya. Jadi Kayak memang gitu. ini memang mengontrol diri itu tidak hanya mengontrol pikiran emosi, tapi kadang-kadang juga mengontrol nafsu. Hmm. Loh Kak Yo, kalau kita bisa mengontrol diri sendiri, itu juga harus dikasih self reward ya. Ah, Oh muter iya dong, iya dong. Makanya tetap kan harus berkesinambungan dan jelas. Hmm. Kita tentukan nih, saya tahun ini contoh sederhana gitu ya, misalnya di keluarga. Self rewardnya apa? Pas liburan kita mau jalan-jalan keluar daerah. Hmm. Nah, biasanya ini kan orang tua mulai mencari hotelnya, mencari penerbangannya, atau keretanya, atau busnya, gitu ya. Terus mencari juga kegiatan di sana apa. Udah mulai nih Menteri Keuangan rumah tangga ini udah menyusun tuh. Kira-kira habisnya berapa? Keluarlah nominal, katakan 50 misalnya. Maka pada saat itu dia akan membagi 50 menjadi 10 bulan untuk ditabung. Setiap bulan tuh harus nabung 5, 5, 5, 5 gitu ya. Saya ambil 10 kenapa? Karena yang 11 itu kan spare. Kalau ada apa-apa, yang 12 kita udah jalan. Jadi kita ambil 10. 5, 5, 5, 5. Nah, kalau kita berhasil, artinya mendisiplinkan diri, self-reward itu menjadi hadiah. Hmm. Jalan-jalan itu menjadi hadiah. Iya. Tetapi katakan kalau kita berhasil 5, 5, 5, bolong, 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 5, 5, terus ternyata 40 atau 50, maka hadiahnya tidak akan tercapai, maka jangan dipaksakan. Hmm. Apa dicocokin kali ya, destininya dirubah tujuannya ya. Itu bisa begitu, tapi kalau seperti itu biasanya akhirnya kita terbiasa untuk istilahnya defense mechanism. Jadi ini ya, nggak optimal ya. Betul. Jadi kita terbiasa, nggak apa-apa deh, kan ntar begini, nggak apa-apa deh. Nah, itu dari hal yang sederhana sebetulnya. Jadi memang kalau menurut saya ada baiknya kita tetap komit kalau A adalah A. Kalau ternyata tidak tercapai, capainya 40, ya kita bisa bilang, oke, kegiatan ini kita undur ya. Terus evaluasi nih, kenapa bisa tidak tercapai? Adakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan? Apakah tidak ada kesalahan, tetapi ada musibah? Nah, kalau sistemnya musibah, ada yang perlu dibantu dari kesehatan, atau ada kecelakaan, atau ada ini kan musibah ya, tidak bisa diprediksi. Nah, ini mungkin kita bisa downgrade. Iya, 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 betul. Gitu. Oke, Kak Yo, kalau Hmm. misalnya ya self reward ini kan kadang-kadang kan kita pernah mengalami kejadian ya, kejadian yang mungkin buat kita itu memukul sekali gitu ya Kak Yo. Tapi ternyata kita itu dapat melewati itu dengan respon yang benar. Boleh nggak kita self reward diri sendiri itu Kak Yo? Boleh, nggak ada salahnya. Healing Nah, ini. kalau aku mau tanya nih, self reward terbesar apa sih? Bukan nominal atau kegiatannya, tetapi achievement yang dilakukan so far sampai saat ini yang terbesar yang pernah dilalui dan goalnya didapat itu dari Kalusi sama Karati apa sih, pengen tahu deh. Rati dulu deh, Rati dulu. Nanti licik dia mau mikir soalnya. Oke. Sebuah achievement ya yang udah didapat terbesar dalam hidup aku mungkin untuk sekarang bisa berkuliah ya. Mungkin lihat dari kondisi lingkungan teman-teman aku. Banyak yang ketika lulus mereka diharuskan untuk bekerja dan aku alhamdulillahnya dapat berkesempatan untuk kuliah itu sudah sebuah termasuk achievement yang besar buat aku seperti itu saya. Wow, keren sekali ya. Nah, ini kan pada saat mencapai achievement itu, maka kamu akan jaga dong Tentunya. supaya tidak terluka, dalam arti kata supaya tidak gagal, supaya akan memberikan lagi yang lebih terbaik. Ya kan? Coba sekarang dari Kalusi. Kalau saya karena saya sudah ini jadi seorang ibu gitu ya, achievement saya itu ya melihat anak-anak itu bisa masuk gitu ya, seperti Ratih gitu ya, mengambil jurusan yang mereka suka, yang mereka dapat, terus kemudian mereka bisa berkembang disesuai dengan bakat mereka. Itu buat saya itu achievement saya tuh, Kak Yu. Gimana tuh Kak Yu?
Karena menurut saya kebahagiaan saya bisa membawa anak-anak itu ketemu dengan passion mereka, terus kemudian mereka juga berbakat di situ, dan kemudian mereka itu bisa menggunakan itu semua untuk menjadi bermanfaat untuk diri mereka sendiri, bahkan untuk orang di sekeliling mereka. Buat saya itu achievement saya, itu keberhasilan seorang ibu. Ya, amin. Nah, ini menarik ya. Apa yang Rati sampaikan representatif dari anak-anak. Apa yang Kak Lucy sampaikan itu representatif dari ibu, semua ibu di dunia. Tidak melihat jabatan, tidak melihat ekonomi, tidak melihat latar belakang. Semua ibu, semua ayah pasti ingin anaknya yang terbaik. Amin. Ya kan? Tapi permasalahannya komunikasi di antara dua kelompok gitu ya, kelompok anak-anak dan kelompok orang tua gitu ya. Ini suka terhambat. Sering sekali Salah paham kan ya. salah paham. Yang satu ke kanan, satu ke kiri, padahal tujuannya sama. Tuh. Tujuannya sama nih, sama-sama ke titik A gitu. Tapi yang satu lewat kanan, yang satu lewat kiri. Nah, ini yang menjadi akhirnya perseteruan orang tua dengan anak. Nah, harus diselesaikan dengan komunikasi. Menyenangkan sekali pagi hari ini, artinya gini. Lihat ya Ratih ya, seorang tua, ayah atau ibu, atau kedua orang tua, kebahagiaan yang terindah, hasil yang terbaik melihat anak-anaknya menjadi dalam tanda kutip orang. Istilahnya. Walaupun kita sudah orang tentunya, manusia. Tetapi yang dimaksud orang dari konotasi orang tua ini adalah menjadi bisa berguna yang tadi Kak Lucy sampaikan. Ya, karena ini adalah satu penghargaan. Memang pada saat kita menjadi orang tua, fokusnya udah nggak kepada diri kita. Fokusnya pasti akan kepada anak. Itu sejak dalam kandungan. Sampai dia berumah tangga pun, itu masih dipikirkan. Bahkan mungkin pada saat sudah berumah tangga punya anak, itu ibu bapaknya udah punya cucu, tetap pasti mikirin anaknya. Nah, jadi self-reward di sini tidak salah, benar. Tetapi tetap diperlukan yang namanya diri sendiri. Jadi Kak Lucy tetap tuh perlu ngambil diri, lalu bersyukur dan berterima kasih dan mengucapkan kepada diri kita sendiri. Wah, terima kasih ya, saya sudah bisa menghantar anak saya sampai di sini. Jadi ada perbedaan self-reward yang disampaikan tadi, itu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan juga bisa menjadi hadiah, tetapi tetap dibutuhkan diri sendiri. Karena perjalanan dari dia hamil sampai anak ini menjadi besar, ya, dia perlu untuk ada banyak proses. Ada perjuangan ya. Iya, betul. Wah, tanpa terasa nih Kak Lucy udah cepat sekali waktunya ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Memang kayaknya kalau ngomong ini nggak ada berhentinya ya, satu hati ya, heartline sekalian ya. Oke, jadi intinya kembali kepada kita semua, kita yang mengetahui kapan kita mampu memberikan ucapan terima kasih kepada diri kita dan dimulai dari diri kita sebelum kepada orang lain. Itu dari saya. Silakan Kak Lucy. Kalau saya tetap aja enjoy, ya kan? Jangan hanya menyenangkan orang lain, mendengarkan orang lain, tapi dengarkan hati kita ya, diri kita. Kita enjoy-nya di mana, happy-nya di mana, ambil. Terima kasih Kak Lucy, terima kasih Kak Rati, terima kasih untuk kalian sekalian yang sudah bergabung bersama kami, dan akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjidinata bersama rekan saya Lucia Kristina. Sampai bertemu di Kamis minggu pertama dan minggu kedua di bulan mendatang. Salam satu hati. Salam satu hati. Bye-bye. Bye.